Halo teman-teman, kembali di channel Rifki Honudin. Kali ini saya mau share tentang gimana cara mencari lowongan program PhD yang sudah didanai oleh kampus atau negara setempat. Spesifiknya ini untuk di Imperial College London di Inggris. Nah, ini lucunya adalah kok bisa saya baru tahu ini ada informasi lowongan di website. Sementara saya sudah berkuliah di Imperial. Jadi sebelumnya saya tidak tahu kalau ini ada lowongan yang seperti itu. Tapi saya mencoba email saja ke salah satu supervisor itu kalau versi cerita saya. Tapi intinya saya mau share gimana dan di mana lokasi mencari vakansinya ternyata sangat mudah. Yang pertama teman-teman bisa mulai dari Google dulu ya. Menggunakan kata kunci misalkan Imperial PhD Opportunities atau dengan kata lain vacancies. Itu yang harus dicari. Dan sebetulnya hasil pencariannya akan ada di paling atas. Jadi pendanaan di Imperial itu ada dua. Yang pertama didanai oleh departemen, yang biasanya departemen ini didanai oleh hasil riset grant dari supervisor. Jadi kalau departemen itu biasanya supervisor. Lalu yang kedua itu adalah apabila dananya berasal dari universitas, dari Imperial. Jadi mungkin Imperial bekerjasama dengan institusi di sini namanya badan penelitiannya UKRI, atau kadang-kadang juga supervisornya dapat dananya dari UKRI juga, karena itu standar ya. Jadi nanti nominal berapa dapatnya, kemudian apakah tuition fee-nya untuk internasional atau lokal itu juga juga berpengaruh. Maksudnya gimana? Jadi karena kita orang Indonesia, kita datang ke Inggris, maka kita biayanya itu berbeda teman-teman. Jadi kita lebih mahal. Lebih mahal, maka si beasiswanya harus mengcover dengan kondisi seperti itu, bahwa kita tuition fee-nya agak berbeda. Kalau orang lokal ya gampang-gampang aja ya, mereka dalam tanda kutip lebih murah gitu. Oke, kita udah sampai di halaman websitenya PhD Vacancies, di mana di sini bisa dipecah ya ke dalam berbagai fakultas yang ada di Imperial. Nah, ini teman-teman harus tahu, teman-teman berminat ke fakultas yang mana. Kalau saya sendiri, saya berada di Design Engineering. Kita coba buka. Jadi website Imperial dan website kampus apapun, saya yakin ini seperti labirin ya teman-teman. Kalian bisa tersesat, bingung mau maju dan mundur kemana, karena banyak sekali link yang harus dicoba satu persatu. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Kalau saya baru tahu ini setelah saya kuliah di Imperial. Oke, di sini PhD scholarship-nya ada dua. Yang tadi saya bilang berasal dari kampus Imperial atau yang berasal dari departemen. Kita coba buka yang dari departemen. Dan dari sinilah, ini malah ada dua lagi. Di dalam departemen Design Engineering ada apa ini? Other PhD scholarship. Nah, ini kebetulan ada pendanaan dari ini nih ya, EPSRC ICAS SIM. Jadi silakan dieksplor ini apa, supervisornya siapa, bidangnya apa, itu ada di sini semua. Apa yang dibutuhkan, misalkan ini cover letter, resume, kemudian ada outline submission, ada deadline-nya, kemudian pengetahuan tentang projectnya ini. Nah, ini kemudian yang penasaran teman-teman, apakah IPK dipersyaratkan? Enggak, enggak ya. Resume sih, di dalam resume IPK itu terimplisitkan di dalam first class atau minimum of 2 to 1 ini ya. Jadi bisa googling lagi first class itu maksudnya bagaimana, karena sistem pendidikan undergraduate di Inggris tentu agak unik ya, berbeda dari yang ada di Indonesia. Jadi kita harus mengikuti. Ini bukan cum laude seingat saya, karena cum laude itu 3,5. Jadi first class itu sesuatu yang lain. Nah, silakan dipelajari ini apa. Kemudian apakah harus S2? Kadang-kadang tidak. Karena saya punya beberapa teman yang S3 di Imperial tanpa menjalani S2. Jadi mereka S1 kemudian langsung S3. Nah, ini kalau yang other PhD scholarship yang ini. Nah, lalu ada yang di dalam departemen yang
di bawah pembimbing supervisor langsung. Jadi ada nama projectnya dan nama supervisor. Nah, kalau ini memang juga saya baru tahu kalau ini supervisor saya risetnya pada mau membuka lowongan baru, yaitu Neuroscientific Approach to Creating a Personalized Spatial Immersive Audio Experience. Ada deskripsinya apa, cara aplikasinya langsung email beliau. Kemudian ini tahapan PhD, cara mendaftar di Imperial. Sekali lagi di sini nggak terlalu banyak detailnya, tapi ini akan fully funded ya, gitu. Nah, ini adalah cara mengetahui lowongan beasiswa dan apa minat riset dari supervisor yang dituju. Barangkali teman-teman mau menggunakan LPDP, ya kan? Bisa juga kan kita menggunakan beasiswa LPDP. Tetapi bingung, kira-kira topik risetnya supervisor itu sedang meminati apa? Nah, ini cara yang bisa kalian lakukan, yaitu kita mundur lagi ke fakulti. Misalkan saya bidangnya computing misalkan gitu ya. Computing, nah ini ada banyak sekali beasiswa. Yang teman-teman harus lakukan adalah menghimpun abstrak dan judul project yang tersedia di sana. Misalkan Affordable Deep AI for Brain Mapping and Diagnosis. Oke, itu satu topik. Dan topik inilah yang sedang diminati oleh siapa? Oleh seseorang supervisor, yaitu apakah ini Islam Rekik? Bisa jadi. Nah, berarti kalau meminati nama supervisor tertentu, nah beliau sedang meminati bidang-bidang ini. Ada DeepMind PhD. Nah, ini misalkan nama beasiswa khusus Amelia and John Canfield, tapi nama proyeknya apa? Kita cari, harus menghubungi ke siapa? Oke, saya agak skimming aja, belum ketemu, tapi ini berarti langsung ke academic admission team. Kalau nama supervisornya belum ada. Coba optimization and machine learning, topiknya ini, deskripsinya, kemudian ada kolaboratornya, kemudian apa yang dilakukannya, interestnya, lalu apakah ada nama, ada Calvin Say. Oke, kayak gitu-gitu. Jadi PR-nya adalah sebetulnya kalau untuk PhD adalah mencari minat dari supervisor. Jangan sampai kita menembak lamaran program doktoral itu miss. Jadi apa yang teman-teman baca bisa jadi adalah minat riset beliau 5-10 tahun yang lalu. Kan sayang sekali ya. Jadi sama sekali nggak futuristik. Ini kan sudah pernah dilakukan, ini kan tidak menarik, ini kan bukan tren akademik yang terkini. Nah, itulah yang harus dievaluasi teman-teman. Jadi bisa membuka PhD vacancies dari Imperial seperti ini. Lalu bagaimana kampus yang lain? Prinsipnya sama teman-teman. Ini kalau Imperial ya tinggal diganti aja ya. Misalkan mau kemana? Mau ke Harvard ya. Harvard PhD Opportunities Vacancies. Tapi ini Harvard Human Resources, sangat umum, jadi untuk seluruh karyawan. Apakah ada yang spesifik untuk PhD? Ya, nggak semua kampus memang ada. Oke, ini kayaknya lebih umum. Silakan dieksplor sendiri. Misalkan Oxford, kampus sebelah. Oh, ini malah ke website lain, Find a PhD. Finding vacancies for researchers. Let's see apakah bisa selengkap itu. Tapi yang jelas link dari sini PhD vacancies-nya Imperial ini sangat lengkap. Jadi ini udah mencakup dari seluruh fakultas yang ada di Imperial. Ini coba Oxford. Oh, ada Career Connect vacancies. Oke, ini bukan website yang mau. Satu lagi, saya pernah mendaftar ke Ghent ya, di Belgium. Ini mereka juga ada website dedicated untuk rekrutmen doctoral fellows. Jadi
Ya ini seperti ini, doctoral fellows. Yang dicari adalah PhD student, maka teman-teman perlu sort agar mencari yang PhD student, karena doctoral fellow sepertinya untuk associate researcher ya, atau postdoctoral. Jadi ini harus kita skip karena kita lebih masuk ke PhD student. Dan waktu itu saya mencari PhD student di information technology. Kebetulan ini bidang saya, tapi spesifiknya di akustik. Misalkan kita buka, saya nggak tahu ini judulnya apa, kita coba lihat job description-nya. Ini information technology, ya kurang lebih seperti ini. Tapi ini master degree in law, computer science, research staff. Oh enggak ding, PhD student ini, PhD student, tapi memang jadi mereka ini menjadi mahasiswa tetapi hitungannya bekerja. Itu adalah salah satu pola rekrutmen di Eropa. Oke, ini adalah tentang AI. Oke, kita coba lihat yang lain, ada nggak ya lowongan akustik, microwave and quantum integrated circuit. Bukan bidang saya. Ups, banyak kan. Surrogate modeling and machine learning for science engineering. Nah, kalau teman-teman, ini menarik ini topiknya. Lalu deskripsinya apa? Ini di dalam IMEC atau IMEC ya. IMEC, dan nanti silakan buka website ini for more informationnya. Ada nama supervisornya siapa? Nah, udah itu dikontak. Jadi ini kan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah sana ya. Ini di bawah bimbingan Tom dan Ivo. Berarti teman-teman kalau misalkan ini trik yang saya lakukan adalah saya tidak lolos dengan beasiswa Belgianya, tapi kemudian melamar dengan LPDP gitu. Jadi beneran kita harus presisi untuk mencari topik itu. Jangan sampai kita nggak diminati karena topik kita udah terlalu tua atau tidak relevan dengan mainstream yang sekarang. Ya, kurang lebih seperti ini yang dilakukan ketika kita mencari lowongan. Kesediaan supervisor untuk membimbing seorang PhD. Teman-teman juga bisa mencari daftar staff PhD dari website fakultasnya, dicari namanya siapa, lalu bidangnya apa, lalu mengirim email dingin atau cold email istilahnya, tanpa riset yang memadai, lalu hanya kirim saja. Itu punya risiko teman-teman, buang-buang waktu, karena bisa jadi mereka full bimbingan, jadi tidak membuka lowongan di sana. Artinya juga memang tidak ada kesediaan untuk membimbing. Misalkan supervisor saya saat ini membimbing 4 PhD student, mungkin itu adalah batas masih oke, karena beliau tadi membuka lagi untuk yang kelima, jadi akan ada satu lagi PhD student. Dan berarti itulah mungkin kemampuan dari supervisor saya. Supervisor lain bisa beda lagi. Mungkin beliau akan sibuk sekali di organisasi internasional, di mungkin leader fellowship di mana begitu, sehingga mungkin bimbingannya hanya 2, bimbingannya hanya berapa, 3 mungkin ada juga yang bisa menerima 10. Nah, ini kemampuannya beda-beda, sehingga sekali lagi harus meriset dulu dari lowongan yang ada ini dan topiknya apa. Mungkin itu aja video kali ini, semoga nggak terlalu panjang dan ini bermanfaat buat para scholarship hunter yang sedang mencari dan mendaftar program doktoral ke luar negeri. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa nanti dengan saya Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.